Sejumlah penelitian di luar negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat masyarakat Indonesia malas membaca buku, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam, ditambah paling cerewet di media sosial. Sedikit memprihatinkan. Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara terkait bidang minat baca masyarakat berdasarkan studi yang dirilis oleh The World's Most Literate Nation Ranking oleh CCSU dan laporan dari UNESCO. Bahkan, indikator minat baca Indonesia berada di angka 0,001% atau dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang rajin membaca. Assalamualaikum, saya Vicky Andrian, seorang guru bahasa Inggris di SMK Andronia Sulang. Seperti guru-guru pada umumnya, yang setiap pagi berangkat ke sekolah, bertemu dengan murid-murid, mengajar di kelas, mengerjakan administrasi, ya sewajarnya bagaimana guru pada umumnya. Well, basically, I'm just a normal teacher. Tapi, saya punya mimpi. Bu, apa? Bu, ada apa? Bu, apa? Tapi ibu janji ya, tuh bantuin aku. Oke. Hari itu adalah awal. Aku mulai melangkah untuk mewujudkan mimpi dan cita-citaku. Sebuah ide gilaku untuk mengusulkan program kegiatan bidang literasi yang akan dilaksanakan dan diterapkan di sekolah. Dan disetujui. Aku mulai disibukkan dengan berbagai persiapan, konseling, mentoring, serta koordinasi dengan rekan-rekan guru dan siswa untuk menjalankan program-program literasi yang akan diterapkan di sekolah. Alhamdulillah, dan inilah program-program kegiatan literasi yang telah menjadi iklim positif dan praktik baik di SMK Andronia Sulang. Mengapa dinamakan sarapan buku? Yaps, karena kegiatan ini dilaksanakan di pagi hari. 5 menit awal pada jam pelajaran pertama, setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak akan membawa dan membaca buku bacaan apapun ke sekolah. Boleh buku teks pelajaran, buku fiksi seperti novel, kumpulan puisi, majalah, atau koran pun boleh dibawa. Selanjutnya, salah satu anak akan menyampaikan ringkasan informasi atau wawasan dari buku yang dibaca dan membagikannya kepada teman-teman di kelas. Kelihatannya sih simpel ya, tapi justru dari habit kecil semacam ini, budaya literasi bisa tumbuh secara natural. Perpustakaan sekolah hadir sebagai sarana yang dapat menjembatani siswa dengan wawasan dunia luas. Mereka dapat menemukan berbagai macam informasi dan wawasan keilmuan untuk meningkatkan pembendaharaan pengetahuan mereka lebih mendalam, sesuai dengan minat dan bidang yang ingin mereka ketahui. Perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk mencari buku, tetapi juga merupakan ruang untuk mencari inspirasi, menumbuhkan kreativitas, dan mengeksplor banyak pengetahuan baru. Majalah dinding sekolah merupakan media kreasi bagi siswa. Di mading, para siswa dapat menampilkan karya-karya mereka seperti puisi, cerpen, seni gambar, karikatur, dan banyak yang lainnya. Mereka dapat menuangkan jiwa seni dalam merangkai karya pada mading. Selain itu, dibentuknya tim mading juga memberikan kesempatan pada siswa untuk berorganisasi, berkolaborasi, serta melakukan manajemen kerja sebagai tim redaksi. Program podcast di sekolah memberikan ruang media bagi sekolah untuk membahas dan mengulas suatu topik tertentu. Program ini juga bentuk proyek nyata dari lintas program keahlian pada bidang kejuruan yang dibuka di sekolah, yaitu program teknik elektronik dan desain komunikasi visual. Selain podcast, bentuk literasi digital di sekolah terlihat dari tersedianya perangkat untuk berselancar di dunia maya, membuat poster digital, dan aktivitas elektronik lainnya.
bangga bisa memulai langkah kecil ini dan membagikan hal-hal baik kepada orang-orang di sekitarku. Terlebih kepada murid-muridku tercinta. Mereka yang 10 atau 20 tahun ke depan akan mengambil peran dalam membangun bangsa ini. Menurutku, literasi bukan sekadar kegiatan membaca. Literasi adalah perjalanan untuk membuka wawasan, menemukan potensi, dan membangun masa depan. Kami sadar, perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Tapi kami percaya bahwa setiap halaman yang dibaca, setiap ide yang ditulis, dan setiap mimpi yang diperjuangkan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik. Dan melalui budaya literasi, kami ingin menciptakan generasi yang tidak cuma cerdas, namun juga kreatif, percaya diri, dan siap menghadapi dunia. Flower vegetable or onion. Onion. Tapi ini tulisannya onion, Kak. Iya, tapi dibacanya onion. Itu ejaan bahasa Inggris. Oh gitu ya, Kak. Aku baru belajar membaca diajarin sama Bu Guru. Wah, hebat banget kamu. Sebentar. Kakak punya sesuatu buat kamu. Tada! Ini buat kamu ya. Serius, Kak? Makasih. Adek, ini sepedanya. Oh iya, lupa. Siapa? Ini ceritaku. Aku tunggu ceritamu. Bye.